Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku seorang farmasis. Hari ini aku akan membahas sebuah topik baru, yaitu rekomendasi sabun BHA atau Salicylic Acid Base, sabun yang aku rekomendasikan untuk kalian coba. Nah, oke, yang pertama adalah ini. Ini merupakan Clinique Anti-Blemish Solution Cleansing Foam. Nah, jadi sabun ini mengandung 2% BHA atau Salicylic Acid. Dia juga mengandung seaweed extract, algae, yang itu merupakan micronutrients yang bagus untuk hydrating. Dan dia tuh bagus untuk soothing kulit. Kemudian dia juga mengandung arginin, asam amino bagus sekali untuk soothing dan melembabkan. Kemudian dia mengandung sodium hyaluronate atau hyaluronic acid, sebagai kalian tahu humectant yang bagus untuk kulit, untuk meningkatkan kadar air pada kulit. Dan dia juga mengandung asetilglukosamin yang merupakan bahan yang kurang lebih sebagai anti-aging, tetapi bisa pun sebagai pelembab saja. Nah, surfaktan dari sabun ini itu berupa sodium methyl cocoyl taurate. Jadi surfaktan yang gentle. Dia memang foam ya. Jadi dia bentuknya kalian pijat nanti keluar dari foam busa gitu. Terus kalian usapkan di wajah. Ini menurutku sabun yang cocok kok misalnya kalian itu kulitnya memang berjerawat banget dan merasa tersumbat banget. Itu kalian cocok pakai ini. Karena ini keras, ini kenceng sih menurutku. Jadi kalau misalnya kulitku lagi waktu itu jerawat parah, aku pakai sabun ini dan jerawatku mendingan parah pakai sabun ini karena dia foam ya. Jadi karena dia lebih, istilahnya kan dia sudah keluar dalam bentuk busa, dalam bentuk bahan aktifnya langsung kan ya. Jadi ketika kalian usapkan di muka itu memang salicylic acidnya itu kerasa bekerja banget gitu loh. Dan kalau misalnya kulit kalian agak-agak kering atau tidak se-oily itu, sebaiknya jangan pakai yang ini karena ini kenceng. Di kulit kalian tuh nanti jadi kerasa ketarik kenceng gitu, nggak enak. Cuma misalnya ada jerawat ataupun tersumbat, ini langsung bersih pakai ini. Jadi I highly recommend this. Ini botol aku beli 3 kali sih. Jadi aku saking sukanya sama botol ini, aku benar-benar cinta sama produk ini sih. Kalau terutama tersumbat ya, bagus banget. Kedua adalah kembarannya yang itu. Ini Clinique Anti-Blemish Solution Cleansing Gel. Ini yang cleansing gel gitu kan ya. Tetap mengandung 2% BHA, tetapi dia ini mengandung dalam basis gel. Jadi dalam basis sodium lauryl sulfat, SLAS. Memang kesannya kayak waduh sodium lauryl sulfat ya, tenang saja, tetapi masih tinggian konsentrasi gliserinnya kok dibandingkan sodium lauryl sulfatnya. Jadi tidak sedrying itu. Kemudian dia juga mengandung ada kafein, ada asetilglukosamin, sama ada sodium hyaluronate-nya juga. Jadi ada banyak bahan hydratingnya. Jadi tidak menyebabkan kulit kalian tuh kering. Di aku ini oh ya aku lupa ngomong, Clinique itu fragrance free semuanya ya. Jadi tidak ada parfumnya. Jadi buat kulit yang sensitif cocok-cocok saja. Aku pakai ini sebagai pengganti dari cleansing foam sih. Karena cleansing foam itu kan lebih boros ya pakaiannya dibandingkan dengan cleansing gel. Jadi aku beli cleansing gel ini. Menurutku ini cocok untuk orang yang kombinasi dan bermasalah sih. Kalau yang, karena ini tidak terlalu sekuat yang foam ya. Kalau yang foam itu benar-benar kerasa bersih banget. Kalau ini tuh kayak masih lebih lembab. Kemudian tetapi untuk yang jerawat yang gede-gede atau untuk polis-polis tersumbat banget tuh menurutku ini kurang nampol banget sih. Cuma kalau untuk sehari-hari ini cocok buat kalian coba. Tetapi kalau misalnya buat kalian yang bermasalah, cleansing foam lebih bagus. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ini. Ini Alpha H Clear Skin Daily Face and Body Wash. Mengandung tea tree. Nah, sabun ini dia mengandung 2% mengandung 2% BHA atau salicylic acid. Kemudian juga mengandung niacinamide, kemudian mengandung tea tree oil, dan dia mengandung thyme. Nah, thyme itu mengandung senyawa aktif yang namanya thymol, merupakan antiseptik. Nah, dia juga mengandung aloe vera juice atau ekstrak aloe vera lah anggapannya. Jadi ada efek soothingnya. Nah, niacinamide dari produk ini kurang lebih sekitar 2-3% dari niacinamide. Jadi bisa dibilang cukup soothing, hydrating, dan bisa untuk menenangkan kemerahan atau reaksi kontraktif dari salicylic acidnya yang cukup kencang, 2% itu tadi. Dipakai di kulitku, ini sabun yang menurutku juga bagus banget. Ini kalau misalnya kulit kalian kerasa lagi bermasalah banget, atau lagi berjerawat banget, atau lagi komedoan, itu menurutku cocok banget pakai ini. Aku pakai ini dan kerasa kok jerawat tuh kayak rasa tingli-tingli gitu, tapi justru jerawat tuh mengering. Komedo juga berkurang, blackheads, whiteheads, dan minyak itu juga berkurang. Jadi I highly recommend this. Dan oh iya, ini juga tidak menyebabkan kulit menjadi kering. Jadi kalau misalnya kalian suka, kalian tertarik, bisa mencoba produk ini. Memang produknya agak mahal ya, iya, tapi menurutku ini worth it banget karena kalian cuma menggunakan sedikit saja dan dia hasilnya instan. Nah, surfaktan dari produk ini berupa sodium methyl cocoyl taurate. Jadi surfaktannya gentle. Oh iya, tetapi produk ini juga mengandung
apa namanya, essential oil ya. Jadi bagi kalian yang sensitif essential oil, sebaiknya kalian menghindari produk ini karena dia mengandung tea tree, mengandung eucalyptus, ya ada itu. Jadi yang cukup, kadang-kadang kalau orang yang nggak cocok bisa menyebabkan iritasi. Jadi kalau kalian yang nggak cocok essential oil, sebaiknya jangan pakai produk ini. Oke, kemudian yang keempat ini. Jadi ini adalah Kiehl's Blue Herbal Blemish Cleanser Treatment. Jadi aku udah pernah beli produk ini tuh yang besar, sampai 2 kali aku beli. Ini merupakan produk yang bagus ya. Dia mengandung 1,5% salicylic acid ditambah dengan LHA atau lipohydroxy acid berupa capryloyal salicylic acid yang tidak tahu konsentrasinya berapa. Nah, fungsi LHA itu apa sih? LHA itu akan berfungsi untuk membantu mengeksfoliasi BHA. Jadi dia itu membantu untuk BHA supaya bekerja lebih efektif gitulah. Intinya seperti itu. Nah, jadi surfaktannya di produk ini tuh, jadi surfaktannya itu berupa sodium kokuel isotionate sama sodium methyl taurate. Jadi surfaktan yang gentle, nggak ada masalah. Kemudian dia juga mengandung sodium PCA, jadi itu merupakan bahan hydrating di kulit. Kemudian ada apa lagi? Aku coba nyatet ya. Kemudian dia mengandung witch hazel atau Hamamelis virginiana extract sebagai astringent kulit, dan dia juga mengandung menthol. Nah, produk ini mengandung mentol, jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif banget atau kalian tidak cocok dengan mentol, sebaiknya kalian hindari karena mentolnya kenceng. Cuma anehnya di aku biasanya sensitif ya terhadap produk yang kayak gitu-gitu. Cuma di aku tidak pernah ada masalah sih. Aku pakai ini cocok banget, enak banget, nggak ngering-ngering, nggak garing ketarik, tetap bersih dan ada kesan-kesan dinginnya, jadi tuh enak banget pakainya. Aku pakai ini bener-bener nggak pagi sore sih, sore hari doang, tapi setiap hari aku pakai tidak pernah ada masalah. Jadi I highly recommend this juga. Kemudian yang kelima ada ini RH Acne SCT dengan witch hazel dan BHA. Nah, jadi di sini surfaktannya dia tuh berupa sodium lauret sulfat, kemudian sodium lauret sulfat, amonium lauret sulfat, cocamidopropyl betaine sama cocamid DEA, sama sodium lauryl sarcosinate. Jadi surfaktannya ya amonium lauret sulfat tuh kurang lebih sama kayak sodium lauret sulfat lah anggapannya. Jadi nggak masalah sih aku. Kemudian dia mengandung salicylic acid tapi tidak tahu konsentrasinya berapa. Tetapi jika kalian lihat dari ingredients listnya, salicylic acid ini ada di atasnya phenoxyetanol. Kalau kalian tahu phenoxyetanol itu biasa dikonsentrasi sekitar 1%. Jadi dia ada di 1% di atas 1%. Jadi tebakanku salicylic acidnya sekitar 1% sampai 1,5% salicylic acid. Nah, kemudian dia juga mengandung allantoin, panthenol, dan kemudian ada Hamamelis virginiana. Hamamelis virginiana ya astringent, allantoin sebagai hydrating dan soothing, panthenol juga sebagai soothing dan hydrating. Nah, produk ini juga menurutku bagus banget. Teksturnya dia tuh kental, kena air itu juga enak. Tetapi memang dia mengandung sulfat, dan enaknya gitu saja. Dan dia mengandung fragrance, tapi nggak menyengat kok menurutku, dan dia tuh enaknya menurutku ya sebagai sabun BHA yang teringan menurutku. Kenapa aku bisa bilang seperti itu gitu ya? Aku pakai ini pagi, sore, 2 kali sehari itu nggak ada masalah gitu loh, nggak kering, nggak iritasi, dan menurutku enak-enak aja. Cuma misalnya jerawat kalian parah ataupun misalnya komedonya kalian parah ya, mungkin kalian mau mencari yang lebih kencang dibandingkan ini, karena ini menurutku terlalu gentle lah kalau untuk yang jerawat parah seperti itu. Mending kalian coba ya produk sebelumnya sudah aku katakan tadi. Cuma overall I like this kok, dan harganya terjangkau. Kemudian yang terakhir aku nggak punya produknya, cuma ini adalah Bumi Calendula Cleanser. Nah, Bumi Calendula Cleanser itu mengandung 2% BHA, 1% zinc PCA atau zinc pyrrolidone carboxylic acid sebagai untuk regulasi sebum, dan dia sebagai antibakteria juga bagus. Kemudian dia mengandung calendula extract. Nah, calendula itu seperti kalian tahu merupakan properti soothing, kemudian antibakteria juga. Jadi itu merupakan produk yang bagus. Oke, jadi aku mohon maaf sih kalau misalnya produk-produk yang aku sebutkan tadi harganya memang agak-agak mahal semua. Cuma untuk sejauh ini memang sabun BHA yang aku temukan memang belum banyak yang harganya terjangkau sih. Jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya. Cuma kalau misalnya kalian mau tertarik, kalian bisa cari review-reviewnya. Menurutku ini produk-produk yang bagus di aku. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Bye.